Ya, selamat hari ya. Saya berhenti dulu. Oke, selamat malam teman-teman. Pejuang apoteker. Selamat datang di free class-nya Pejuang Apoteker. Di malam hari ini, yang nantinya akan banyak berdiskusi dengan teman-teman semua. Dan topik hari ini terkait HJA, harga jual apotik, akan dibawakan oleh saya, Kakak Tutor Apoteker Novi. Oke, malam. Ya, di sini kita ada sekitar 53 partisipan ya dari berbagai kampus yang ada di Indonesia. Nah, teman-teman, jadi Pejuang Apotekers itu sendiri adalah bimbingan belajar persiapan teman-teman untuk masuk apoteker. Nah, jadi memang penting sekali ya teman-teman untuk mempersiapkan diri. Kenapa? Karena nantinya ketika teman-teman diterima di salah satu kampus, lalu menjalani program studi apoteker, nah teman-teman udah ada bekalnya dulu nih. Seperti itu. Jadi teman-teman udah dibekali materi-materi untuk nantinya mengikuti program studi apoteker. Seperti itu. Jadi ketika nanti teman-teman di kampus juga dibekali, dari bimbel juga dibekali. Nanti ketika teman-teman di tempat praktek PKPA, magang, nah teman-teman tuh udah kenal dengan beberapa istilah tidak asing. Biarpun nanti kita akan belajar lagi ya di mana kita akan berpraktek seperti itu. Oke, jadi sangat bermanfaat sekali ya. Ada Fadel. Sangat bermanfaat sekali ketika teman-teman sudah mempersiapkan diri bahkan sebelum mengikuti perkuliahan apoteker. Dan ada beberapa kampus yang persaingannya juga cukup ketat ya, teman-teman. Ada yang kalau nggak salah tuh UII, em, dosennya pernah cerita itu yang daftar tuh bahkan ribuan, yang diterima hanya puluhan. Yang pendaftarnya itu bukan berasal dari kampus asal, seperti itu. Jadi ada beberapa kampus yang persaingannya cukup ketat. Nah, kalau saya sendiri, ntar ya, ininya kenapa muncul-muncul? Nah, kalau saya sendiri, saya asal S1 farmasinya dari Sekolah Tinggi Farmasi Indonesia, STFI. Ketika di zaman saya, saat itu belum ada program studi apoteker di STFI. Kalau sekarang sudah ada ya, teman-teman. Sehingga saya melanjutkan program studi apoteker di Universitas Indonesia. Jadi saya alumni apoteker dari UI. Saya angkatan, kalau apoteker itu kan angkatan, kalau UI 93 saya seperti itu. Mungkin sekarang udah masuk di angkatan 97, 98 atau ratusan ya, teman-teman seperti itu. Ya, jadi untuk teman-teman yang udah nih menentukan nanti akan em, melanjutkan program studi di kampus yang berbeda, bukan di kampus yang asal, boleh banget ya. Khususnya kalau mau di UI, boleh banget nanti diskusi dengan saya, tanya-tanya dengan saya. Jadi di Bimbel Pejuang Apoteker ini sendiri ada 3 tutor, saya sendiri, lalu ada Kak Elia di bidang industri farmasi, lalu nanti ada Kak Apoteker Nisa. Ya, jadi nanti kita bertiga akan bersama-sama dengan teman-teman belajar di batch yang September seperti itu. Jadi kalau sekarang teman-teman kita khusus ngitung yang namanya HJA ya, harga jual apotik. Nah, harga jual apotik ini teman-teman adalah harga yang kita tetapkan yang nantinya akan dibayarkan oleh pembeli. Nah, jadi alangkah baiknya kalau HJA ini harganya itu masih di bawah harga tertinggi. Kalau kita beli obat ada kan head gitu ya, harga eceran tertinggi. Oke, jadi bagaimana kita menentukan margin? Margin ini kan keuntungan ya yang nantinya akan kita peroleh. Nah, di sini ada margin ya, persen keuntungan dari produk yang akan dijual. Jadi kita akan sesuaikan teman-teman. Jangan sampai hasil akhir nilai jual obat kita itu melebihi harga eceran tertinggi. Seperti itu. Oke, biarpun faktanya di lapangan sering ya kita lihat headnya 10.000. Nah, ini dijual kenapa 15.000? Seperti itu.
Oke, nah disinilah kita sama-sama belajar bagaimana menentukan harga jual dari obat. Oke, nah jadi HJA itu sendiri, teman-teman, saya nanti izin off kamera ya ketika saya menulis. Nah, HJA itu sendiri kepanjangannya harga jual apotek, jadi harga jual si obatnya. Nah, rumusnya adalah harga neto apotek. Jadi harga neto apotek ini adalah harga awal, harga di mana kita beli dari PBF misalnya, atau harga dari kita beli dari misalnya apotik rekanan kita juga bisa seperti itu untuk beberapa item yang kita tidak butuh jumlahnya banyak. Nah, lalu dikali PPN. PPN ini kan pajak pertambahan nilai. Biasanya persen PPN ini menyesuaikan dengan ketentuan pajak terbaru. Lalu ada margin. Nah, persen margin inilah yang ditentukan oleh kita. Seperti itu. Misalnya, selaku apoteker pemilik atau apoteker penanggung jawab yang berdiskusi dengan pemilik misalnya. Jadi margin itu adalah persen keuntungan dari produk yang dijual. Jadi harga jual apotek, harga jual obat itu adalah hasil perkalian harga neto apotek dikali PPN dikali persen keuntungan margin. Oke, nah ini contoh soalnya teman-teman. Berapakah harga jual paracetamol tablet strip di mana harga netonya itu 4.000 per strip? Margin yang ditetapkan adalah 5% dari harga belinya dengan PPN 10%. Nah, kalau kita masukkan ke rumus ini, teman-teman, HNA dikali PPN dikali margin. HNA-nya, oh sorry, berbeda bentar ya. Di sini 5.000, di sini saya buat 4.000, sorry, yang ini belum saya tukar. Saya izin off kamera dulu. Oke, kita lanjutin ya. Jadi kita masukkan di sini, teman-teman. HNA-nya adalah 5.000. Oke, dikali 1,05. Jadi 1,05 ini, teman-teman, saya kebalik ya. Seharusnya ini adalah marginnya yang saya kalikan dulu. Sorry ya, margin ini dividen. Nah, jadi margin di sini 1,05. Dari mana? Dari 5%, teman-teman. Jadi ada cara cepatnya untuk perkalian HJA ini. Kalau misalnya 7%, kita kalikan, jadi tulis dulu angka 1. 1,0, 1,0, terus diikutin sama angkanya, 7. Seperti itu. Kalau 11%, 1, koma diikuti angka di depannya. Jadi koma 11 seperti itu, teman-teman. Jadi kalau misalnya dia masih satuan seperti ini, angka satunya diikuti dengan angka 0. Mohon maaf ya di sini agak ribut. Oke, suara kendaraan ya. Jadi kalau misalnya dia masih satuan, teman-teman, jadi 1,0. Nolnya jangan lupa ditambahkan. Oke. Nah, tapi kalau misalnya dia udah angkanya puluhan, seperti ini 10%, 10, kan puluhan. Dia langsung aja teman-teman 1, si angka ini. 1,1, 1,1 dengan 1,10 ini sama ya teman-teman ya. Waduh.
Ini kita matiin tabletnya chat ya. Bentar ya. Oke, seperti itu. 12,5 ini kan puluhan juga ya, belasan. Nah, jadi dia 1, tulis aja angkanya langsung 125, teman-teman, seperti itu. Kalau misalnya 20,5 berarti 1,205 langsung ditulis. Oke, coba boleh tulis di kolom chat. Kalau misal marginnya atau PPN-nya nilainya adalah 15%. Berarti kita kali berapa, teman-teman? Kalau 15%. 1,05. Oke, Fitri menjawab 1,15. Ya, betul ya. Jadi kalau 15% langsung 1,15 seperti itu. Oke, kalau misalnya 15,5%, teman-teman. 15,5%. Ini masih yang gratis nih. Belum bayar. Ada yang ini ya, suaranya bocor ya, bentar ya. Oke, oke, good. Jadi 155. Ya, betul ya. Jadi seperti itu. Oke. Nah, jadi ini langsung bisa kita kalikan, teman-teman. PPN-nya 5.000 dikali si marginnya 5%. Berarti karena dia masih angka satuan 1,05. Dikali marginnya di sini adalah 10%. 1,1. Sehingga dapatlah hasilnya 5.775. Nah, sekarang coba kalian hitung ya. Kalau misal si paracetamolnya harganya adalah 8.000, terus margin yang ditetapkan kecil aja, karena ini apoteknya laris ya. Jadi marginnya 2,5%, PPN-nya tetap 10%. Nah, berapa teman-teman harga jualnya? Boleh tulis di kolom chat. Oke, ini udah mulai bervariasi. Ada yang 9.000, 20, elips 11.000. Oke, coba. Ayo, kenapa ini ada yang 11.000? Jadi kalau 2,5%, cara nulisnya itu adalah 1,025. Jangan sampai salah. Jadi 8.000 dikali 1,025 dikali 1,1. Ya, benar, baru udah seragam ya. 9.020. Oke, teman-teman. Berarti udah pada bisa ya. Kalau ada yang mau ditanyakan boleh. Kak, kalau segini persennya berapa? Bisa, teman-teman. Nah, karena di sini cara cepat, jadi ada cara cepatnya. Kalau misalnya kalian ujian CBT, computer based test, nah itu diperbolehkan menggunakan kalkulator yang ada di komputernya. Jadi kita bisa buka nih kalkulatornya. Coba teman-teman sekarang kalau menggunakan device boleh, menggunakan handphone juga bisa buka kalkulatornya. Udah kebuka semua ya. Jadi kalau menggunakan device, bisa buka yang device itu maksudnya komputer atau laptop. Klik dulu kalkulatornya ini, klik yang standar, teman-teman. Oke. Nah, selanjutnya masukkan. Tadi kan kalau nggak salah paracetamolnya kita ubah jadi 8.000 ya harganya. Jadi klik angka 8.000 seperti ini, lalu klik tambah, teman-teman.
Udah, tambah. Lalu tambahkan tadi marginnya 2,5%. Klik 2,5%. Nah, lalu klik tambah lagi. PPN-nya 10%. Tambah 10%. Lalu sama dengan. Ini kursor saya kelihatan nggak ya kalau misalnya saya gerak-gerakkan? Bentar ya, saya lihat dulu di sini. Kalau tanpa kalkulator, ngitungnya ya harus ngitung manual perkalian biasa. Bisa diulang, Kak? Oke. Seperti itu, Budi. Kalau misalnya nggak tanpa kalkulator. Kalau saya gerakan, oh ya, kelihatan ya kursor saya ya, tanda panahnya ya. Oke, saya ulang ya. Kita hapus dulu. Ini Budi udah lulus loh. Apoteker di mana sekarang, Budi? Atau lanjut S2? Kalau nggak salah orang nih saya. Soalnya saya ingat saya Budi ini teman pejuang apoteker 2022 atau 2023 gitu ya. 2021, oh my God, 4 tahun yang lalu. Oke, jadi buka standar, kalkulator lalu standar. Nah, kita masukkan dulu HNA-nya. HNA-nya kan 8.000, teman-teman. Kita klik angka 8.000. Lalu langsung tambah bukan kali. Kalau tadi kan kita kali 1,025 kali 1,1. Ini bukan kali tapi tambah seperti ini. Baru masukkan si nilai marginnya 0,25%. Klik 0,25, klik persen. Nah, sampai muncul angka 20. Baru tambah lagi. Tambahkan si PPN-nya 10%. Lalu sama dengan, eh kok jadi berbeda ya? Tunggu, tunggu, tunggu. 8.000 ditambah 0,25% ditambah 10%. Oh alah, 2,5% ya. Sorry, sorry. Kok saya makin kecilin 0,25 ya? Bentar, ya, 8.000 ditambah 0, sorry, 2,5% ditambah PPN 10% sama dengan gitu. Mudah ya? Jadi langsung aja tambah berapa persen, tambah berapa persen. Tapi kenapa sih Kak kita harus tahu yang perkalian tadi? Karena soal bisa aja diganti teman-teman. Diketahui nilai HJA-nya, diketahui nilai PPN dan marginnya, justru yang ditanya harga netonya gitu. Kalau seperti itu kan kita butuhkan perkalian ya, yang satu komaan, supaya nanti dia jadi pembagi seperti itu. Oke, aman ya. Untuk variasi soal berikutnya akan kita bahas di kelas ya. Jadi untuk rumus yang ini, yang 1,1 koma ini, kalian juga harus pahami supaya nanti ketika ditanya nilai HNA-nya, nah si angka-angka ini bisa menjadi pembagi untuk HJA. Seperti itu. Tapi kalau misalnya dihitung HJA-nya, boleh menggunakan kalkulator langsung ditambahkan nilai persennya. Oke, coba sekarang kalian kerjakan soal nomor 1, teman-teman. Yang udah nemu, boleh tulis di kolom chat ya jawabannya. Oke, udah ada yang nemu. Nipta, 11.655, Ranjita, Reski, Amel, Elif, Sabrina.
Oke, udah seragam ya. Semua jawabannya adalah 11.655. Coba bareng-bareng kita kerjakan di kalkulator. 10.000 ditambah marginnya adalah 5%. 5%. Lalu ditambah PPN 11%. Oke. 10.000 ditambah PPN 5% Ibu ditambah PPN open ya? margin ya 5% ya, PPN-nya 11%. Sama dengan. Ya, dapat ya. 11.655 rupiah. Oke. Jadi kita ada kuisis yang soalnya lebih bervariasi. Silahkan nanti dikerjakan ya, teman-teman ya. Bentar ada Kasih tuh. cuma Gope. Hanya yang 11. berdiskusi sepertinya. Kita ulangin ya, biar makin mantep. Jadi masukkan harga neto apoteknya 10.000, lalu marginnya 5% tambah 5%, lalu tambah PPN-nya 11%. Sama dengan gitu. Oke. Kalau ada yang belum paham boleh ditanyakan ya, teman-teman ya. Jadi kalau mengerjakan ini udah di bawah 1 menit, teman-teman. Jadi memang kita tuh harus bisa time management dalam menyelesaikan soal. Ya, jadi kalau misalnya kita lihat, kita screening, oh ini lama nih ngerjainnya, tinggalin dulu. Gitu. Oke. Nah, teman-teman, nyempil promosi ya. Jadi di kelas September, kita udah buka pendaftaran di kelas September ini. Untuk pertemuannya ada 9 pertemuan. Di sini yang membedakan dari pertemuan sebelum-sebelumnya, di kelas-kelas sebelumnya kita ada grup diskusi kecil. Jadi grup diskusi kecil nanti dibagi nih per kelompoknya 6 sampai 10 partisipan. Di sini akan diminta untuk store hafalan. Jadi ada tanya jawab secara lisan nantinya. Jadi tujuannya apa? Tujuannya ini untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab teman-teman. Oh, udah ada nih tugas, harus menghafal ini, harus memahami ini. Nah, nanti akan ada diskusi, jangan takut. Nanti salah gimana? Salah ya kita belajar untuk benar, seperti itu. Oke, jadi di grup diskusi kecil ini nanti akan ada store hafalan, akan ada study case, teman-teman, yang berbasis OSCI, seperti itu. Dan di setiap pertemuannya nanti kita akan ada study case. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mempersiapkan teman-teman nantinya di perkuliahan apoteker dan ujian akhir apoteker, karena ujian akhir apoteker ada OSCE nasional. Dan juga untuk teman-teman yang tes kampusnya itu esai, teman-teman, seperti itu. Lalu ada beberapa kampus yang juga di tahap seleksinya itu ada ujian praktek kefarmasian, itu tujuannya. Lalu di setiap pertemuan kita ada sharing soal wawancara. Kenapa? Karena soal wawancara ini teman-teman ada yang bersifat umum, ada yang bersifat spesifik misalnya terkait skripsi. Ada yang umum, umum itu terkait semua topik kefarmasian. Jadi setiap pertemuan nanti akan ada sharing wawancara, study case, dan topik-topik hot ya. Pastinya topik-topik ini yang sering keluar di ujian seleksi masuk apoteker. Oke, oke ada pertanyaan. Kak berarti, oh ya bentar ya. Oke kita balik lagi ya ke sini ya. Kak, berarti kalau pakai plus itu langsung 5% dimasukin tanpa diubah jadi 1,05, betul. Tapi kalau pakai kali baru diubah ke 1,05 ya Kak? Iya, betul. Jadi kalau tambah langsung masukkan aja angka-angka yang di sini. Tapi kalau perkalian kita ubah dulu ya. Yang tadinya 5% jadi 1,05 ini margin ya.
VPN 1,10%, 1,10 atau 1,1. Itu bedanya. Kalau perkalian, ubah dulu ada angka satu di belakang koma. Tapi kalau tambah, seperti yang di kalkulator tadi, itu langsung aja masukkan angka yang ada di soal. Oke, ya kalau ada pertanyaan lagi boleh ya ditanyakan. Untuk durasi kelasnya 2 sampai 3 jam ya, teman-teman. Biasanya kalau 3 jam sih udah pada ini ya, udah pada capek seperti itu. Jadi kita bukan berbasis durasi berapa panjang, tapi seberapa optimal penyampaian materinya. Dan kebetulan untuk kakak tutornya sendiri, kalau saya adalah seorang dosen juga, Kak Nisa juga seorang dosen, dan Kak Elia adalah seorang praktisi di industri, ya teman-teman. Jadi untuk metode pembelajaran ini kami menyesuaikan dengan metode pembelajaran yang paling up to date seperti itu. Oke, silahkan daftar ya, biar kita semakin kenal, semakin banyak nih sharing-sharing, terus semakin terjalin ya silaturahmi di antara kita. Mantap. Oke, baru selain kan di sini pembahasan reorgnya hanya sekali. Iya, kita bahas sekali secara live, tapi nanti ada 5 kali TO CBT Computer Based Test yang setelah kalian kerjakan, nanti di situ ada pembahasannya. Kalau misalnya nanti kurang paham terkait pembahasannya, boleh diskusi dengan kakak tutornya ya. Lalu ada soal TPA sebanyak 300 dan 40 soal wawancara plus pembahasan. Teman-teman, kalau misalnya sambil bekerja kelasnya bertabrakan, nah kita ada rekaman juga, teman-teman yang bisa kalian putar. Kita ada modul, pretest, dan kuis di setiap pertemuan. Seperti itu. Oke. Dan ini adalah topik-topik yang akan kita bahas nantinya. Cukup banyak ya. Sistem pembelajaran kita konsep dulu, baru kita diskusi soal. Jadi kalian paham dulu konsepnya, baru bagaimana nih nanti memetakan si konsep tersebut ke case yang berbasis soal, baik itu pilihan ganda ataupun esai. Oh, ini saya bisa buka kamera nih. Oke. Nah, lalu kita ada mind mapping yang sudah kita update juga ya, teman-teman. Jadi nanti untuk farmakoterapi itu bisa kita mind mapping. Tapi kalau misalnya yang sediaan solid itu agak sedikit sulit karena dia sangat bervariasi. Oke. Nah, jadi kalau untuk mind mapping sendiri kita fokusnya ke farmakoterapi karena nanti di situ akan memilih regimen terapi obat yang lini pertama, lini kedua, seperti itu. Dan juga kita ada cara-cara untuk menghafal turunan obat setiap golongan. Ya, kita tunggu ya di kelas September, teman-teman. Dan untuk di kelas September ini kita ada free note yang isinya ringkasan kardiovaskuler, rumus kimia farmasi, eksipien sediaan solid, algoritma terapi, dan soal plus penyelesaiannya yang bisa kalian bawa nih, misal kalian di bis untuk untuk sambil menghafal bisa kalian buka seperti itu. Oke? Jadi kita memanfaatkan benar-benar waktu yang ada. Nah, karena udah bisa ngitung HJA, kita masuk ke kuisis ya. Ini soalnya sangat menarik sekali, teman-teman. Silahkan dikerjakan. Kalau ada yang mau tanya-tanya untuk kelas September, boleh ya. Untuk materi juga boleh. Saya buka ya, teman-teman ya. Saya terbuka ininya. Ya, teman-teman silahkan join. Oh, saya baru baca lagi nih. Kalau terkait diskusi soal ini, boleh mungkin Fadel ikut join kelas kita ya.
Boleh, alhamdulillah kemarin. Oke, space posesi. Ya, kita keep dulu ya. Karena agak sulit nih kalau misalnya langsung kita kerjakan. Nanti coba saya langsung kerjakan di sini. Ya, silahkan join dulu ya, teman-teman ya. Kita mau kuisis dulu atau kita jawab soal si Padel dulu? Kalau untuk jawaban soal si Fadel, nah kan ini diminta berapa harga satu piece squid dan satu piece folikateter. Nomor 12 berarti kalau squidnya kan harganya 76.000 per box ya. Berarti 76.000 dibagi 100. Ya, sambil teman-teman join boleh ya sambil kita bareng-bareng hitung. Berarti kita bagi dulu ya 76.000 dibagi 100. Nah, baru 760. Nah, di sini PPN-nya 11% dan marginnya adalah 20%. Berarti kita tambahkan teman-teman. Tambah 11% ditambah 20%. Berarti untuk si squidnya kalau saya ngitungnya dapat di angka 1012,32. Kalian dapat nggak segitu, teman-teman? Untuk harga one piece squidnya. Kalian dapatnya berapa? Kalau saya dapatnya segini. Eh, 1012,32. 760 ditambah 11%, 11% ditambah 20%. Ya. Terus folikateter, folikateternya berapa tuh? 6.000 per piece ya, berarti 6.000 ditambah 11% ditambah 20%. Alhamdulillah lancar, syukur ya. Doakan lolos OneShoot ya Kak. Oke, sama-sama. Oke sama-sama. Iya, amin, amin ya. Kita doakan ya teman-teman ya. Fadel lulus OneShoot masuk apoteker. Ya, sama ya jawaban kita. Oke, teman-teman bisa scan QR juga ya dari sini. Oke, benar ya. Udah seragam ya. ISMI juga dapat nilai yang sama. Harga squidnya 1012,32. Bukan 10.000, Fadel. Tapi 1.000 squidnya. 1.012 rupiah, 32. Dan si volley kateternya 7.992. Jadi totalnya mungkin di sekitar 9 ribuan.
Oke, saya stop ya, teman-teman. The end, the game. Congrats untuk Jessica, Putri, dan Nabila untuk 3 poin tertinggi. Nah, kalau saya lihat tadi di soal nomor 3 dan nomor 4, bisa dibilang 90% dari yang mengerjakan sudah benar. Nah, soal yang 1 sama 2 nih, yang kita harus evaluasi bareng-bareng. Oke, mari kita evaluasi, teman-teman. Oke, saya stop share dulu. Kita evaluasi ya, teman-teman ya. Jadi pengembangan soal itu banyak sekali dan bervariatif. Oke, kita masuk ke pembahasan soal. Saya izin off kamera ya, karena saya menggunakan satu device. Oke, kita masuk di soal nomor 2. Jadi di soal nomor 2 ini, teman-teman, kalau kita mengerjakan soal, baca dulu pertanyaannya. Nah, di sini, teman-teman, pertanyaannya adalah berapa botol suplemen Y yang harus terjual dalam sebulan untuk mencapai titik impas, break even point, BEP. Jadi BEP itu adalah kita menjual suplemen Y berapa banyak, di mana kita mencapai titik impas. Titik impas itu adalah uang yang kita peroleh, di situ kita belum mendapatkan keuntungan. Kita tidak untung tapi tidak rugi. Ibaratnya balik modal. Itu adalah titik impas. Kalau saya menyederhanakannya, BEP, break even point, atau titik impas adalah jumlah uang yang diterima tersebut, berapa banyak produk yang harus terjual, menggambarkan nilai tersebut, kita itu balik modal. Oke, jadi kita belum untung dan tidak rugi. Gitu. Jadi kalau saya mengingatnya, oh BEP, belum untung dan tidak rugi. Gitu. Oke, nah jadi kita lihat di sini. Apotek menjual suplemen Y dengan harga 150.000 per botolnya. Berarti di sini kita akan mencari berapa banyak yang terjual nih, supaya kita balik modal, belum untung tapi tidak rugi. Di mana dijual 150.000. Nah, HNA, harga neto apotik, jadi harga yang kita beli dari PBF, adalah sebesar 110.000. Oke, nah di sini karena tidak ada bicara PPN, nah 110.000 ini di dalamnya itu sudah include PPN berarti. Jadi PPN itu bisa aja langsung dibayarkan oleh si PBF-nya. Misal kalau kita beli dari PBF, sehingga kita menjual si produk obat tersebut itu dengan hanya menambahkan si marginnya. Berarti 110.000 ini sudah include PPN. Nah, di sini teman-teman biaya operasional tetap apotek dialokasikan untuk penjualan semua produk adalah 5 juta. Biaya operasional itu disitulah biasanya pada umumnya misal kita bayar listrik, kita bayar SDM, seperti itu. Oke. Transportasi misalnya kalau misalnya ditanggung, pokoknya semua biaya operasional. 5 juta per bulan. Nah, jika penjualan suplemen Y menyumbang 20% dari total keuntungan yang dibutuhkan untuk menutupi biaya tetap, berarti untuk menutupi biaya tetap kita butuhkan 5 juta. Nah, suplemen Y ini ternyata menyumbang sebesar 20%. Ditanya berapa botol nih yang harus terjual supaya mencapai titik impas. Berarti kita hitung dulu, teman-teman. Kita hitung dulu di sini. Nah, kita hitung dulu ya, berapa sih keuntungan untuk satu botol suplemen Y, keuntungannya. Nah, jadi dari harga HJA dikurang HNA.
Jadi 150.000 dikurang 110.000. Dapatlah hasilnya 40.000. Lalu, teman-teman berarti kita mendapatkan keuntungan 40.000 per botol. Nah, di sini suplemen Y, dia berkontribusi nih 20% dari biaya tetap yang dikeluarkan. Nah, biaya tetapnya apa? Biaya operasional. Berapa? 5 juta. Berarti 5 juta dikali 20%-nya. Kita mau tahu 20% dari 5 juta itu berapa uangnya. Seperti itu. Oke. Coret ya, 0-nya 2. 5 dikali 2, 10 ya, teman-teman ya. Baru tambahkan nolnya. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Duh, ini pennya tidak bekerja sama. 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti suplemen Y ini menyumbang sebesar 1 juta, teman-teman. Dari 5 juta biaya operasional. Berarti harus berapa nih yang kita jual? Ayo, teman-teman, berapa? Suplemen Y menyumbang uang sebesar 1 juta keuntungan. Ya, 25 botol. Nah, di mana keuntungan per botolnya adalah 40.000. Iya, 25, betul ya. Nah, jadi caranya kita bagi 1 juta dibagi, teman-teman. Keuntungan ini 40.000. Bentar ya, ini kenapa jadi lambat ya? Ya, betul ya. Jadi dibagi 40.000. Dapatlah dia 25 botol. Jadi kalau sudah terjual 25 botol, nah sudah mencapai titik impas, break even point. Udah memberikan kontribusi untuk biaya operasional apotek tersebut. Jadi teman-teman kalau misalnya terjual 30 botol, berapa nih jadinya keuntungan bersih si apotek? Terjual nih 30 botol. Kan satu botol untungnya 40.000. Ya, tapi 25 botol ini kalau terjual menutupi biaya operasional sebanyak 1 juta. Nah, terjuallah 30 botol dalam 1 bulan. Dapat untung nggak teman-teman apoteknya? Atau break even point tetap? Kalau dapat untung berapa rupiah keuntungannya setelah dipotong biaya operasional yang disumbangkan sebanyak 20%? Ya, jadi 200.000 ya. Jadi 30 botol dikali 40.000, 1,2 juta. 1 jutanya untuk biaya operasional, berarti 200.000-nya sudah menjadi keuntungan. Seperti itu. Kenapakah seperti itu? Karena kan 1 juta untuk menutupi biaya operasional. Di sini kan 20% dari suplemen Y untuk menutupi biaya tetap. Nah, biaya operasional tetapnya adalah 5 juta per bulan. Oke, untuk soal ini ada yang mau didiskusikan dulu? Ya, kalau nggak ada kita lanjut ya. Di soal berikutnya. Di soal berikutnya, teman-teman, di sini ada resep racikan ya. Pulveres 20 bungkus. Nah, komposisinya paracetamol 250 mg, luminal 15 mg. Harga neto apotek paracetamol 8.000 per 10 tablet untuk 500 mg. HNA luminal adalah 30.000 untuk 100 tablet dengan dosis masing-masing 30 mg. Jadi, add di sini dosis per 1 tabletnya ya. HJA, apotek menetapkan HJA dengan menambahkan PPN 11% pada HNA, kemudian menambahkan margin 30% dari HNA plus PPN.
Dan terakhir, menambahkan biaya jasa racik 15.000. Sudah termasuk embalase. Embalase ini teman-teman di dalamnya klip, kertas perkamen misalnya, etiket, seperti itu. Berapa HJA total untuk resep tersebut? Kita tulis ya, paracetamol, kita tulis PCT. Di resep, dosisnya yang diminta adalah 250 mg. Akan dibuat ke dalam 20 bungkus. Berarti kita kalikan 250 dikali 20. 25 dikali 2, 50 ya teman-teman. Tambahkan nolnya 2. Berarti kita butuh 5.000 mg dosis paracetamol. Nah, untuk satu tabletnya itu mengandung 500 mg. Berarti kita bagi teman-teman. Dosis per satu tablet. Coret, coret, maka kita butuh 10 tablet. Oke, nah kita hitung HNA-nya untuk 10 tablet. Nah, di sini 8.000 untuk 10 tablet. Kita butuh 10 tablet. Makanya HNA-PCT adalah 8.000. Lanjut, kita hitung luminal. Ya, luminal berarti luminal di resep 15 mg. Karena dibuat dalam 20 bungkus, kita buat dikali 20, teman-teman. 2 dikali 15, 3 ya, 30. Tambahkan nolnya 1. Jadi kita butuh dosis luminal sebanyak 300 mg. Di sini, teman-teman, dosis untuk tiap tabletnya adalah 30 mg. Berarti kita butuh sebanyak 10 tablet. Dari mana, Kak? Boleh kita langsung bagi ya. Bagi 30. Coret, coret, 10 tablet. 10 tablet dari berapa uangnya? Dari sini, teman-teman. Ini kan 30.000 untuk 100 tablet. Kita kan butuh 10 tablet. Berarti kita bisa langsung dapat sebenarnya di sini. Di sini bagi 10 penyebutnya, yang di atas juga dibagi 10, jadi 3.000 teman-teman, harga luminalnya. Kalau belum paham yang seperti ini, boleh yang manual ya, jadi 30.000 ya, 30.000 per 100 tablet dikali dikali 10 tablet. Nah, hasilnya berapa teman-teman? Sama nggak? Hasilnya adalah 3.000. 30.000 dibagi 100 dikali 10, hasilnya berapa teman-teman? Ya, 3.000 ya. Tuh. Jadi bisa langsung dari sini. Jadi kalau dari sini gimana tadi, Kak? Kan kita butuh 10 tablet. Berarti kalau yang di penyebut dibagi 10, pembilang juga dibagi 10, makanya di sini tinggal 3.000. Nah, berarti kita dapatlah HNA si luminal adalah 3.000. Nah, kita tambahkan teman-teman. Dapatnya adalah 11.000. Udah 11.000 tinggal kita tambahkan PPN 11% di kalkulator, tambahkan margin 30%. Nanti setelah dapat hasilnya, tambahkan biaya embalase. Di sini saya tutup kurung ya. Artinya apa? Ini dikerjakan dulu, baru tambahkan biaya embalase 15.000. Coba kalian cari pakai kalkulator langsung. 11.000 ditambah 11% ditambah 30% tambah 15%. Saya juga buka ya kalkulatornya dari laptop. Yang udah nemu bisa tulis di kolom chat ya. Karena saya menggunakan satu device, jadi saya harus bolak-balik. Dari nemu. Ya, dapat ya 15.000.
Kenapa yang 15.000 ya? Oke, itu yang dalam kurung ya. Yang dalam kurung ketika dikalikan 11.000 ditambah 11%, PPN ditambah margin 30%, dapatnya 15.873. Setelah ditambahkan embalase 15.000, maka totalnya ya yang B, betul. 30.000. Nah, caranya mungkin yang baru join, caranya bisa langsung menggunakan kalkulator. Stop share. Nah, jadi tadi kan totalnya 11.000. 11.000 tambahkan marginnya 11%, tambah 11, klik angka persen, terus ditambah margin 30%, 30 lalu klik persen, lalu sama dengan, jangan lupa. Setelah disama dengankan, baru tambahkan biaya embalase 15.000. Sama dengan. Dapatlah hasilnya 30.873. Seperti itu. Oke, jadi HJA ini sangat-sangat bervariasi ya, teman-teman. Nah, untuk soal berikutnya saya yakin semuanya udah pada bisa. Nah, ini yang tadi saya maksud, teman-teman. Kalau ini kita tidak bisa pakai yang tambah-tambah untuk soal nomor 4. Kenapa, Kak? Karena di sini yang ditanya adalah sih berapa harga berapa rupiah harga jual obat tersebut. Di sini kan apoteker membeli satu karton sirup obat batuk dari PBF 240.000, belum termasuk PPN 10%. Satu karton berisi 12 botol obat. Apoteker menghendaki keuntungan sebesar, oh sorry, yang ditanyakan HJA ya. Saya pikir tadi HNA. Sebesar 10%, berapa rupiah harga jual obat HJA tersebut dalam satu botol? Sama ya, teman-teman ya. Coba kalian kerjakan, tulis di kolom chat. Saya juga munculkan kalkulatornya. Sama tidak jawaban kita? Bisa. 24.200. Oke, coba ya. Kita saya kerjakan dari kalkulatornya langsung. Berarti 240.000, ini 2 juta. 240.000 dibagi 12 dulu ya. Karena satu botol ini, satu kotaknya isinya 12. Dapatlah 20.000. Lalu di sini marginnya adalah 11%. Sorry, 10%. Keuntungan juga 10%. Ditambah 10%. Terus margin juga, keuntungan itu adalah margin 10%. Maka hasilnya ya 24.200. Oke. Gitu di bawah 1 menit ya, teman-teman ya. Stop share, masuk lagi ke soal terakhir kita di malam hari ini. Hmm. Nah, ayo teman-teman, di sini sebuah apotek membeli 50 strip tablet Captropil 9.000 per tablet. Apoteker menetapkan margin 10%, lalu biaya embalase plus pelayanan 5.000. Apabila pasien ingin membeli satu strip tablet Captropil, berapa biaya harus dibayarkan? Berarti di sini pelayanan, di sini ada edukasi, pemberian obat, dan mungkin ada cek tekanan darah juga, sehingga biaya embalase dan pelayanannya dikenakan sebanyak 5.000. Kalau seperti ini berarti teman-teman langsung ya 9.000 ditambah 10%, lalu ditambah 5.000. Ada yang udah nemu jawabannya? Nada yang A, oke. Yang lain?
Ya, Putri Fatima 14.900. Oke. Nah, coba kita pakai kalkulator langsung ya. Oke, jadi di sini per tabletnya 9.000 ditambah 10% sama dengan 9.900 ditambah embalase plus pelayanan 5.000. Ya, dapat teman-teman 14.900 seperti itu. Oke, jadi kalau lebih cepat kalau saya langsung persennya ditambahkan ya. Tapi kalau misalnya mau perkalian juga bisa. Jadi macet dia. Sorry, sorry, sorry. Oke, kalau ini masih pakai yang perkalian ya pembahasannya. Jadi kalau perkalian 9.000 dikali 1,1 kenapa? Karena marginnya 10%. Lalu ditambah biaya embalase plus pelayanan. Oke teman-teman, sudah selesai untuk free class kita malam hari ini. Gimana teman-teman, bermanfaatkah untuk tips and triknya? Apa nih? Kak, untuk soal nomor 3, aku ngitung menambahkan PPN sama marginnya, persediaan PCT dan luminal masing-masing ternyata hasilnya tetap sama. Apakah itu keliru? Tidak. Kalau misalnya PCT ditambahkan, dicari dulu kan tadi PCT-nya butuh nomor 3. Nah, PCT-nya itu berarti 8.000 ya. Tambahkan PPN, tambahkan HNA, boleh. Nanti hasilnya juga sama. Jadi nggak melihat dosisnya. Iya bisa. Jadi sebenarnya tuh langsung aja. Gini kan, 250 miligram untuk 20 bungkus. Nah, sediaannya adalah 500 per satu tablet. Di sini sudah ada nih langsung harganya 8.000. Ya, untuk 10 tablet. Kita kan butuh 10 tablet ya, karena 250 ke 500 itu kan 2 kali lipatnya. Jadi karena kita butuh 20 bungkus, setengahnya 10 tablet yang kita butuhkan, jadi 8.000. Terus ditambahkan masing-masing nilai si PPN dan nilai marginnya ke paracetamol. Terus kita hitung lagi si luminal. Kita butuh sebanyak 10 tablet juga ya, karena diminta di resep 15 miligram yang tersedia adalah 30. 10 tablet 3.000. 3.000 kita tambahkan nilai PPN, kita tambahkan nilai margin, bisa lalu ditambahkan keduanya, setelah itu baru tambahkan embalase. Jadi bagaimana lebih cepatnya itu yang kita kerjakan, teman-teman. Kalau saya pribadi, saya lebih suka totalin dulu, baru tambahkan PPN, tambahkan margin. Seperti itu, baru tambahkan embalasenya. Break even point itu nomor 2 ya. Oke, ini nanti untuk rekamannya ada di YouTube channel ya. Pejuang Apoteker. Oke, ada lagi teman-teman yang mau didiskusikan? Oke, sama-sama. Ini kan kita masih dalam proses belajar ya. Jadi, nanti kita akan menemukan cara-cara yang lebih cepat. Semakin teman-teman rajin untuk melatih soal-soal, nanti teman-teman akan menemukan lagi, gitu, menemukan lagi jalan-jalan yang lebih cepatnya. Kak Novi, ada kelas khusus persiapan UK nggak, Kak? Untuk saat ini kita belum buka karena memang kalau untuk UK sendiri jumlah pertemuannya pasti lebih banyak, durasinya juga pasti lebih banyak karena memang em, ya targetnya lebih banyak lagi nih poin-poin ininya kan yang harus dikuasai konsepnya seperti itu.
Oke, jadi teman-teman kalau udah ikut kelas kita itu sebenarnya 50 ke 75% konsep untuk ujian UK-nya udah kalian cicil. Gitu, Fadel. Jadi memang kalau untuk UKAI sendiri kita belum ready. Oke, teman-teman.